itu adalah hal yang wajib kita lakukan, tetapi yang terkait dengan bagaimana seorang akuntan punya capability dalam hal mengintegrasikan teknologi digital dalam fungsi-fungsi keuangan untuk menjamin bagaimana strategi jangka panjang perusahaan bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain juga akuntan juga harus mendorong perubahan-perubahan mendorong pembaruan strategi dan bisnis model ya melalui transformasi keuangan. Kemudian harus menjadi sebuah integrator nilai ya dalam mengukur, memproyeksi keuangan bisnis, mengelola risiko dan menghasilkan wawasan-wawasan atau prediktif. Di sisi lain juga saya kira akuntan harus punya kompetensi bagaimana bisa mengidentifikasi variabel-variabel pengubah bisnis dalam hal melakukan proyeksi, sehingga seorang akuntan tidak hanya dalam hal perspektif finansial atau controlling, tetapi juga harus mendukung bagaimana meningkatkan portofolio bisnis dan merancang dan mendukung dari proses perancangan bisnis model, sehingga saya kira keberadaan akuntan ini betul-betul menjadi sebuah strategic partner bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dan menghadapi adaptability baru dalam bisnis ke depan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing ini memberikan manfaat buat kita semua dan kita semua diberikan kemampuan, capability dalam menghadapi kondisi krisis saat ini. Kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, meskipun ada isu baru, tetapi kita tetap harus berupaya dan punya harapan baru ke depan bahwa di tengah kondisi yang sulit pasti ada opportunity yang bisa kita sampaikan. Saya kira krisis memberikan dua sisi, satu sisi adalah ancaman dan sisi yang kedua adalah opportunity, dan kita menggunakan ancaman sebagai bagian untuk meramu strategi bagaimana menghindari efek-efek dari sebuah perusahaan, dan yang paling penting adalah mengoptimumkan opportunity sehingga sebuah perusahaan bisa growth dan sustain dalam kondisi yang sangat sulit pada saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Subhan ya. Paparan beliau sangat bagus ya tentang strategi manajemen puncak survive and growth in uncertainty era. Baik Pak, tadi kalau boleh saya garis bawahi, jadi paparan Pak Subhan ini adalah beliau memaparkan bahwa kita ini berada di kondisi industri yang 4.0 ya, di mana ditengarai dengan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya, yang semua itu menyebabkan perusahaan yang sudah growth, kemudian dia tumbuh, kemudian menjadi besar, itu tahu-tahu bisa jatuh. Gitu ya. Kita masih ingat Telkom, PT Telkom, PT Pos and Giro. Tiba-tiba mereka mengalami hal yang sangat besar sehingga mengalami pengecilan atau pengurangan peran ya dalam bisnis mereka, sehingga si Pos dan Giro ini kalah dengan pesaing-pesaing swastanya. Jadi terlambat untuk menyesuaikan, saya kira gitu. Jadi kondisi kita yang saat ini bisa dialami oleh semua perusahaan ya, bahkan swasta maupun pemerintah, termasuk retail yang besar seperti Matahari pun bisa ambruk ya. Dan itu sangat tidak kita sangka, dan itu mungkin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Tadi Bapak juga mengungkapkan bahwa isu-isu global ya, selain pandemi COVID-19 ada perubahan iklim, green industry atau dekarbonisasi, harga komoditas yang cenderung meningkat, dan perang Rusia versus Ukraina. Kemudian Pak Subhan menjelaskan bahwa strategi bisnis itu dalam kondisi yang tadi ya, VUCA tadi, bisa ditempuh dengan 5 tahapan atau 5 cara, yaitu adaptasi, mereview bisnis model, inovasi, digitalisasi, dan fundamental. Kemudian beliau berpesan bahwa peran akuntan pun
harusnya menyesuaikan gitu ya. Jadi yang pertama mengintegrasikan teknologi digital ke fungsi keuangan, kemudian mendorong pembaruan strategi dan model bisnis, menjadi integrator nilai dalam mengukur, memproyeksikan kinerja bisnis, kemudian merancang dan meningkatkan portofolio bisnis dan mengidentifikasi variabel pengubah bisnis. Sebenarnya banyak pertanyaan yang akan saya utarakan, cuman salah satunya adalah begini Pak, andaikan, gitu ya, andaikan. Kita kan enggak tahu ya pandemi COVID-19 ini tiba-tiba terjadi, tiba-tiba orang dilarang berkumpul ya. Ini bisa juga terjadi di industri semen. Bisa jadi, mungkin suatu saat nanti ditemukan sebuah formula yang bisa menggantikan fungsi semen. Nah, kira-kira ke depan PT Semen Gresik ini mau seperti apa? Nanti ya, saya tunggu jawabannya nanti, tapi kita pending dulu. Saya akan mempersilakan pembicara kedua Pak, karena beliau harus on time karena ada acara yang lain. Bapak, kami mohon untuk tunggu dulu sampai acara berikutnya untuk pembicara ketiga hadir. Nanti pertanyaan ini bisa Bapak jawab di waktu kita tanya jawab. Selamat datang kembali. Baik Pak Subhan, sudah ada jawaban ya pasti. Ini pertanyaannya agak berat ini Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat bahwa industri semen ini juga terus mengalami perubahan ya. Dari sisi produk memang kita banyak mengeluarkan produk-produk baru. Memang saat ini kita belum melihat bahwa ada semacam bahan pengganti untuk semen. Tetapi secara roadmap, industri semen pun juga mengalami perubahan perspektif, tidak hanya sebagai dari sisi revenue centernya, tidak hanya sebagai menghasilkan semen. Kalau kita lihat the future industri semen ya di beberapa negara yang sudah maju, tidak hanya dari menghasilkan semen, tetapi dampak operasi itu bagaimana bisa menghasilkan revenue. Beberapa perusahaan-perusahaan semen yang di Cina ya sudah bisa menghasilkan revenue dari hasil operasi. Misalnya bagaimana merubah hasil dampak operasi CO2 menjadi sebuah metan, dan metan ini menghasilkan sebuah revenue yang cukup besar. Dan inilah menjadi sebuah guidance juga buat kita industri semen nasional, terutama Semen Indonesia Group, bagaimana ke depan dalam proses operasi ya fokus terhadap dampak-dampak yang dihasilkan dari operasi, terutama fokus dari dekarbonisasi tadi ini bisa diutilize menjadi sebuah produk dan bisa dijual. Dan ini sudah berjalan di beberapa negara, terutama di Cina. Bagaimana green hydrogen ya, sebuah CO2 diproses dalam sebuah proses menjadi sebuah metan, dan ini dijual dengan industri food and beverage. Itu dari potensi bagaimana tidak hanya dari sisi semen, tetapi bagaimana mengoptimalkan atau mengutilize dari dampak operasi menjadi sebuah revenue center. Dan secara roadmap Semen Indonesia Group sudah menyusun hal-hal seperti ini ya, sehingga di samping mengadres isu-isu lingkungan atau dekarbonisasi juga bisa menjadikan sebuah revenue center ke depan. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Subhan jawabannya ya. Jadi kan harus siap Pak ya, karena siapapun, perusahaan apapun, sebesar apapun, bisa jadi key success factor yang dulu yang sudah dicapai oleh PT Semen Gresik itu tidak bisa diterapkan lagi di masa yang akan datang. Karena tiba-tiba gitu ya, ada sesuatu yang baru menggantikan gitu ya, fungsi semen itu sendiri dengan produk yang baru. Bisa jadi seperti itu kan Pak ya. Jadi kita harus semua siap, termasuk akuntan juga harus siap ya. Jadi kita ini harus melakukan transformasi ya, seperti dikatakan oleh Pak Mardiasmo tadi ya. Kalau enggak mau hilang profesinya ya harus melakukan transformasi. Tapi paling tidak Pak, itu sudah diperhitungkan sampai hal yang paling Pak, berat ya. Artinya tiba-tiba semen itu tidak dibutuhkan lagi.
Seperti itu Pak. Terima kasih ya. Paling tidak itu membuat PT Semen Gresik punya ancang-ancang kemana ya. Kalau misalnya memang itu ditemukan hal yang baru, maka sudah siap ya ide bisnis yang lain ya, yang akan menggantikan peran semen itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan. Ada pertanyaan, satu pertanyaan. Ini dari Bapak, dari Mbak atau Mas nih, Mas Virgo Lasarus. Ya, pertanyaannya bagaimana mempersiapkan SDM bangsa yang terkait dengan rencana digitalisasi atau modernisasi di bisnis, mengingat banyaknya jumlah SDM di Indonesia ke depan. Apakah peluang kerja tersedia untuk SDM yang ada? Jika tidak, apakah masih menggunakan prioritas padat kerja? Atau peningkatan jumlah entrepreneur menjadi penting? Bagaimana strategi nasional terkait jumlah dan kompetensi SDM yang ada dan akan bertumbuh? Apakah akuntan juga sebaiknya terjun menjadi pebisnis untuk membuka lowongan kerja? Terima kasih. Ini ditujukan kepada Pak Subhan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan SDM. Saya kira memang kalau kita lihat sekarang trennya ada namanya salah satu isu bisnis juga adalah talent war ya. Bagaimana SDM yang handal itu dibajak oleh pihak lain. Nah, sehingga memang proses pengembangan SDM ini sangat penting. Di Semen Indonesia Group kita sudah melakukan transformasi sebelum terjadinya pandemi ya. Kalau kita lihat dari sisi semen industri di masa kejayaannya itu 2014. Setelah itu mengalami penurunan sehingga Semen Indonesia Group telah melakukan transformasi sejak tahun 2016 ke atas. Mulai dari sisi structure, kemudian bisnis model, kemudian penyiapan SDM. Memang kalau kita lihat di era digitalisasi ini ada beberapa kompetensi yang harus menjadi pendukung utama dalam hal untuk mempersiapkan atau readiness SDM dalam menghadapi digitalisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita lihat dari hasil survei ya, populasi SDM yang ada di Indonesia ini ada beberapa kompetensi yang masih butuh pengembangan yang cukup. Yang pertama adalah dari sisi bisnis dokumen. Bagaimana kompetensi SDM kita memiliki view atau visi bisnis yang lebih baik, memanfaatkan dan melihat kesempatan-kesempatan atau opportunity bisnis yang bisa dioptimalkan dengan koneksivitas digitalisasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah dari perspektif strategic planning dan execution tracking. Ini juga sangat perlu dikembangkan ya, karena memang terkadang ya SDM kita apalagi kalau punya kecerdasan yang tinggi, kecenderungannya biasanya adalah teoretikal yang tinggi, tetapi dari sisi kemampuan eksekusinya masih cukup terbatas. Kemudian yang ketiga adalah adaptability, dan saya kira ini semua harus diprogram dengan baik bagaimana sebuah perusahaan melakukan treatment tersendiri dengan cara yang pertama adalah melakukan mapping terhadap talent-talent kita. Di Semen Indonesia Group sudah memiliki parameter talent dengan menggunakan dua parameter. Yang pertama adalah dari sisi achievement KPI, yang kedua adalah dari sisi potentiality. Memang banyak SDM kita yang dari sisi achievement KPI-nya cukup bagus, tetapi dari sisi potentiality-nya masih perlu dikembangkan. Sementara potentiality-nya adalah deskripsi dari soft kompetensi. Dan saya kira tantangan di era digitalisasi ini adalah bagaimana mengimprove para karyawan atau talent-talent kita dari sisi soft kompetensi, bagaimana strategic thinking-nya, creative thinking-nya, kemudian bagaimana disiplin fanatiknya, kemudian keterampilan empirisnya, sehingga antara kecerdasan dengan eksekusi itu bisa terjadi keseimbangan yang baik. Kemudian di sisi lain, dari sisi strategi dan roadmap ke depan, memang kecenderungannya bisnis itu akan semakin mengurangi padat karya, termasuk dalam industri semen. Kita sudah, Semen Indonesia Group dan Semen Gresik sudah menyusun roadmap bagaimana transisi ya menggunakan teknologi yang seperti disampaikan di awal bahwa beberapa tren industri semen itu sudah 80% unmanned intervention.
Artinya apa? Secara tren maka penggunaan padat karya itu akan kecenderungannya akan semakin menurun karena memang untuk meningkatkan competitiveness kita memang harus menggunakan teknologi. Sehingga di Semengersik ini dan Semen Indonesia Group itu kita sudah menggunakan namanya Smart Plan. Bagaimana menggunakan plan optimizer, sebuah proses seperti yang disampaikan tadi juga Pak Gong ya, apa yang terjadi di PLN. Beberapa proses-proses itu sudah tidak lagi dioperate oleh orang ya, tetapi bagaimana teknologi dengan menggunakan alat sensor, kemudian sistem sehingga tidak menggunakan lagi tenaga manusia. Sehingga secara tren bisnis memang perusahaan itu akan melakukan transformasi bagaimana merubah penggunaan padat karya ke teknologi. Karena inilah cara yang membuat kita bisa sustain dan kompetitif dalam era yang penuh dengan digitalisasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi akuntan. Saya dipersingkat ya Pak ya, jawabannya dipersingkat. Akuntan saya kira tidak hanya sebagai penyaji laporan keuangan, harus turun dalam dunia bisnis. Saya kira 99% rezeki yang diturunkan itu kan sebenarnya oleh pengusaha ya. Sehingga saya kira kalau akuntan bisa jadi pengusaha, saya kira itu jauh lebih baik ke depan. Saya kira itu, Bu.